Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Mistiawan, tentunya di pelajaran PJOK. Nah, untuk minggu ini ya, saya akan melanjutkan tentang pembelajaran kemarin. Ya, sebelumnya saya ingatkan untuk namanya menyiapkan LKS kalian terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau bila sudah disiapkan, tolong dibuka halaman 46. Ya, dibuka halaman 46. Ya, itu adalah tentang senam irama. Kemarin kita kan sudah mempelajari tentang senam lantai. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang senam irama. Oke. Nah, di sini ada senam irama atau aerobik. Satu, pengertian senam aerobik. Aerobik berasal dari kata aero yang berarti oksigen. Jadi aerobik sangat erat dengan penggunaan oksigen. Di dalam hal ini berarti latihan aerobik adalah latihan yang menggunakan sistem kerja dengan menggunakan oksigen sebagai kerja utama. Pengertian senam aerobik adalah serangkaian gerak tubuh mengikuti irama musik sehingga melahirkan ketentuan ritmis, kontinuitas, dan durasi tertentu. Hal ini bertujuan meningkatkan kemampuan kardiovaskuler dan pembentukan tubuh. Nah, kemudian di sini ada manfaat senam aerobik. Senam aerobik merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer hingga saat ini, khususnya di kalangan perempuan. Meskipun jenis olahraga ini dikenal agak melelahkan, namun gerakannya sangat aktif dan lincah, membuat senam aerobik terasa sangat menyenangkan sehingga orang-orang dapat tetap senang saat melakukannya. Pada umumnya, orang yang melakukan senam aerobik dengan tujuan utama yaitu menurunkan berat badan. Banyak banget ini ya. Padahal sebenarnya senam aerobik memiliki banyak manfaat lain yang tentunya memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh. Berikut adalah penjelasan beberapa manfaat ketika melakukan senam aerobik. Baik, saya putus dulu sini, saya menjelaskan. Senam aerobik yang penting intinya adalah pernapasan kamu, karena hitungannya kekuatannya adalah dari oksigen. Ya, ingat, apapun jenis olahraganya, tetap atur namanya pernapasan kamu. Ya, dalam arti ingat, pernapasan yang benar adalah hirup dari hidung, keluarkan dari mulut, pelan-pelan. Sama ketika senam begitu. Misalnya kelelahan, ya kurang lebih gitu. Dan di sini kenapa dinyatakan ya senam aerobik atau senam ritme ini sangat melelahkan ya, karena hitungannya biasanya dilakukan kan ya kurang lebih setengah jam sampai 1 jam ya untuk senam irama ini ya. Jadi ingat, gerakannya full dari awal hingga akhir, full ya, semuanya full dengan gerakan, akan dibilang cukup sangat melelahkan ya, tapi mungkin tidak akan menyebabkan kelelahan karena itu karena menyenangkan ya, dalam arti menyenangkan, kamu terhipnotis sama musiknya dan gerakannya yang enak ya. Dan tapi ada tapinya, ini bisa terjadi kalau kamu melakukan gerakannya dengan benar. Oke, kamu melakukannya gerakannya dengan benar dan tepat, bukan asal-asalan. Contohnya, lakukan gerakan begini, kamu gerakannya, nah itu yang ada bukan menyenangkan dan bukan namanya kesehatan kamu dapat, yang ada penyakit yang kamu dapat ya. Makanya saya bilang syarat menyenangkan, syarat hitungannya melakukan senam ini nggak menimbulkan kelelahan ya, yaitu syaratnya dengan cara melakukan gerakan dengan benar ya. Dan syarat untuk mendapatkan kesehatan dengan benar adalah pernapasannya dengan baik. Oke, di sini paham ya, intinya itu. Oke. Dan di sini kan ada biasanya dibilang ini untuk para kaum perempuan ya, sangat excited banget atau sangat pengen banget ya, karena hitungannya untuk biar badannya langsing
Kalau dinyatakan itu benar, iya. Ya, tapi ada manfaat selain itu. Ya, kadang-kadang ada yang bilang, "Pak, laki nggak boleh dong." Ya, ini untuk seluruh halnya, bukan hanya untuk perempuan aja, tapi banyak digunakan sama senam pada perempuan. Sangat banyak digunakan karena mereka mencarinya yaitu ya kelangsingan. Padahal banyak manfaatnya selain itu. Ya, oke. Nah, di sini contohnya ya untuk manfaatnya pertama meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Kemudian meningkatkan kelenturan ya badan kamu jadi lentur ya. Kemudian di situ meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru, maksudnya di sini otomatis secara tidak langsung meningkatkan kadar oksigen di badan kamu ya, memperlancar darah kamu dan semacam-macamnya ya dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang C, meningkatkan koordinasi. Nah, di sini gerakan senam aerobik membutuhkan koordinasi yang baik antara otot ya dan otak sehingga baik untuk lansia yang ingin sistem motoriknya tetap terjaga walaupun sudah berusia. Tidak hanya itu, koordinasi dengan baik, maka kecelakaan seperti terpleset di kamar mandi atau gampang terjatuh saat berjalan dapat dihindari. Dan ini bukan untuk lansia doang ya, untuk seusia kamu hitungannya koordinasinya otak kamu jadi hitungannya apa ya, lebih cepat menangkap ya, otomatis gerak-gerakan lainnya seperti kamu mau kepleset nggak jadi karena kamu ya refleks ya, kurang lebih gitu. Koordinasi antara otot dengan otak jadi satu ya, gitu maksudnya. Di sini kadang-kadang maksudnya gimana sih Pak? Ya maksudnya gini, kadang kamu misalkan kesandung ya kan, ada beberapa orang misalkan kesandung udah tahu dia mau jatuh tapi pasrah, udah ngejatuhin dirinya langsung ya, karena otot dengan otak nggak, koordinasinya kurang. Tapi beda dengan orang yang sering latihan ya, latihan senam atau berolahraga, ketika kesandung dia refleks langsung menyimbangkan badannya, kurang lebih gitu ya. Paham ya maksudnya di sini ya, kurang lebih gitu. Nah, kemudian memperbaiki komposisi tubuh. Di sini saat melakukan senam aerobik, seluruh tubuh ikut bergerak dalam durasi yang cukup lama. Di dalam kondisi ini, tubuh tentu memerlukan energi untuk bisa melakukan hal tersebut. Saat sumber energi dari makanan yang dikonsumsi sudah habis terpakai, maka tubuh akan memecahkan simpanan lemak untuk dijadikan energi. Jika dilakukan secara rutin, maka senam aerobik dapat mengurangi persen kadar lemak tubuh dan memungkinkan juga untuk menambahkan massa otot. Nah, ini yang bisa dicari sama cewek ya, dan juga untuk sama lakinya ya. Kenapa dicari sama cewek sama lakinya? Kalau cewek biasanya nih persentase lemaknya itu dikurang, nah itu bisa cewek pada nyari tuh ya. Yang laki juga tuh yang gemuk-gemuk biasanya untuk mengurangi lemak ya, dan hitungannya di sini menambah massa otot. Maksudnya massa otot kamu jadi ya, secara nggak langsung jadi. Tapi ingat syaratnya saya bilang ya, itu melakukan gerakan yang benar, yang penting benar dan semangat. Kalau misalkan nggak benar dan nggak semangat, susah untuk mendapatkan syarat ini ya, kurang lebih gitu. Nah, di sini kemudian ada meningkatkan daya ingat. Melakukan olahraga senam aerobik secara rutin tidak hanya baik untuk tubuh, juga baik untuk kesehatan otak karena tetap dirangsang untuk digunakan ya. Dan berarti meningkatkan daya ingat ya. Di sini kan melakukan senam aerobik secara rutin tidak hanya baik untuk tubuh, juga baik untuk kesehatan otak karena tetap dirangsang untuk digunakan ya. Dalam arti daya ingat kamu untuk melakukan gerakan tersebut jadi gampang ya, kurang lebih gitu. Dan daya ingat yang lain juga lebih mudah mengingat segala hal ya, kurang lebih gitu. Nah, kemudian di sini aktivitas latihan senam aerobik. Nah, di sini ya aktivitas senam aerobik ada namanya pemanasan ya, itu wajib. Kemudian gerakan inti, pendinginan ya. Nah, di sini kemudian ada snap ya di halaman 48. Kemudian ada case dan mambo. Nah, ini dilakukan ya kayak pemanasan, gerakan inti, pendinginan
itu dilakukan saat senam. Makanya senam itu ada tahap-tahapan ya. Awal biasanya musiknya agak flow, gerakannya agak slow, ya kan. Lama-lama naik ke inti, ya. Terus sampai pendinginan, ya kan, kurang lebih gitu. Sampai turun. Nah, hitungannya dalam senam ini bertahap. Ya, nggak langsung semangat langsung enggak, tapi secara bertahap baru. Ya, makanya gerakannya disesuaikan dengan musiknya dan disesuaikan dengan gerakannya. Ya, kalau gerakannya agak lambat, lambat slow. Jangan buru-buru. Ya, waktunya pernapasan atau pemanasan ikutin. Ya, dan gerakannya seperti apa ikutin. Kalau waktunya untuk lenturin tubuh, ikutin lenturin. Kurang lebih gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk minggu ini. Nah, coba kamu kerjakan halaman 49 1 sampai 5 ya, yang ini nih. Ya, tuh. 49 yang B ya. Tuh 1 sampai 5. Oke. Udah ya, udah lihat ya. 1 sampai 5 yang B, yang atasnya lo ya. Oke, nih. Baik, mungkin cukup sekian minggu ini, penjelasan minggu ini yang saya berikan. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata, apalagi kata saya banyak yang belibet ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.